nggak sih kepikiran, kenapa kita rela beli kopi Rp50.000, padahal di luar sana ada kopi Rp15.000? Padahal sama-sama kopi. Tapi entah kenapa Starbucks selalu menjadi pilihan. Nah, di video ini aku mau mengajak kita semua melihat Starbucks bukan hanya sebagai coffee shop, tetapi sebagai brand yang sangat sadar bagaimana membangun persepsi dan loyalitas pelanggan melalui strategi marketing yang terstruktur, konsisten, dan relevan dengan gaya hidup kita sehari-hari. Starbucks pertama kali berdiri di Seattle pada tahun 1971. Menariknya, di awal berdiri, Starbucks bahkan belum menjual kopi siap minum. Mereka hanya menjual biji kopi berkualitas dan alat seduh. 3 pendirinya yaitu Jerry Baldwin, Zach Siegel, dan Gordon Locker memiliki latar belakang akademik dan kecintaan terhadap kopi. Sehingga, sejak awal, Starbucks dibangun sebagai brand yang mengejar kualitas, bukan hanya sekedar bisnis yang berfokus pada volume penjualan. Sekarang coba kita lihat kebiasaan kita sendiri. Kapan terakhir kali kita datang ke Starbucks hanya untuk minum kopi lalu langsung pulang? Kebanyakan dari kita justru datang untuk mengerjakan tugas, meeting, bekerja, atau sekedar mencari tempat yang nyaman. Dari sini terlihat bahwa Starbucks memahami konsumennya tidak hanya sebagai pembeli kopi, tetapi sebagai individu yang membutuhkan ruang dan suasana. Berdasarkan perilaku tersebut, Starbucks tidak berusaha menjangkau semua orang. Mereka menargetkan konsumen urban dengan gaya hidup modern yang memiliki kemauan untuk membayar lebih demi kenyamanan dan pengalaman. Target market Starbucks bukan coffee expert, melainkan experience seeker, yaitu konsumen yang menghargai suasana, pelayanan, dan konsistensi brand. Strategi ini diperkuat melalui positioning yang sangat jelas. Starbucks memposisikan dirinya sebagai third place, yaitu tempat ketiga di luar rumah dan kantor atau kampus. Starbucks ingin menjadi ruang di mana orang merasa diterima, nyaman, dan bebas menghabiskan waktu. Ketika sebuah brand berhasil menempati posisi ini, loyalitas konsumen terbentuk secara alami. Posisi tersebut kemudian diterjemahkan secara konsisten melalui marketing mix 70. Dari sisi produk, Starbucks tidak hanya menawarkan kopi berkualitas tinggi, tetapi juga menu musiman seperti pumpkin spice latte yang hanya tersedia dalam range tertentu, sehingga mendorong rasa penasaran dan sense of urgency. Selain minuman, Starbucks juga menghadirkan produk merchandise seperti tumbler dan mug dengan desain eksklusif yang sering disesuaikan dengan musim, kolaborasi, atau edisi negara tertentu, sehingga produk tidak hanya bisa dikonsumsi, tetapi juga bisa dikoleksi. Dari sisi price, Starbucks menetapkan harga premium yang sebanding dengan pengalaman, kualitas, dan nilai emosional yang diterima konsumen. Harga tersebut juga memperkuat persepsi eksklusivitas brand. Dari sisi place, gerai Starbucks selalu berada di lokasi strategis seperti di kawasan perkantoran, pusat perbelanjaan, dan bandara, sehingga mudah diakses dan relevan dengan aktivitas hariannya konsumen. Dari sisi promotion, Starbucks jarang mengandalkan diskon besar. Sebaliknya, mereka membangun keinginan melalui storytelling, kampanye musiman, serta peluncuran produk dan tumbler edisi terbatas yang seringkali mendorong konsumen untuk membeli lebih cepat agar tidak kehabisan. Dari sisi people, Starbucks menciptakan pengalaman personal melalui penulisan nama pelanggan di setiap cup. Bahkan sering ditambahkan pesan singkat seperti "Have a nice day". Pendekatan ini membuat pelanggan merasa dihargai dan diperhatikan secara personal. Dari sisi proses, pelanggan diberikan kebebasan untuk mengkustomisasi minuman mereka sesuai dengan preferensi, mulai dari jenis susu, tingkat gula, hingga tambahan topping. Proses ini memberikan rasa kontrol dan keterlibatan dalam pengalaman konsumsi. Terakhir, dari sisi physical evidence, desain interior yang nyaman, aroma khas kopi, alunan musik, tampilan cup, hingga tumbler Starbucks yang ikonik dan mudah dikenali menjadi bukti fisik dari positioning Starbucks sebagai brand premium yang konsisten di seluruh dunia. Di era digital, Starbucks tetap menggunakan pendekatan self-selling seperti melalui Instagram dan TikTok. Starbucks tidak hanya menampilkan produk, tetapi juga membangun suasana dan cerita. Contohnya, saat peluncuran menu musiman seperti pumpkin spice latte atau holiday drinks, Starbucks lebih banyak menampilkan konten visual berupa ambience toko, barista yang sedang meracik minuman, hingga momen pelanggan menikmati kopi di keseharian mereka. Bukan sekedar hard selling seperti harga atau promo. Di TikTok, Starbucks juga sering memanfaatkan tren konten seperti behind the bar, ASMR, pembuatan minuman,
dan user-generated content, di mana konsumen membagikan versi custom minuman mereka sendiri. Strategi ini membuat audiens merasa lebih dekat dan terlibat, karena kontennya terasa otentik dan relevan dengan gaya hidup Gen Z. Selain media sosial, aplikasi Starbucks menjadi pusat interaksi digital dengan pelanggan. Melalui aplikasi ini, pelanggan dapat melakukan pre-order untuk menghindari antrian, menggunakan sistem pembayaran cashless, serta mengumpulkan poin melalui Starbucks Reward. Lebih dari itu, Starbucks juga mengirimkan notifikasi promo yang disesuaikan dengan kebiasaan pelanggan, seperti rekomendasi minuman favorit mereka atau penawaran khusus di jam dan lokasi tertentu. Sehingga, komunikasi pemasaran terasa lebih personal dan tepat sasaran. Pengalaman yang terasa personal tersebut tidak terjadi secara kebetulan. Starbucks memanfaatkan data dari aplikasi dan program Starbucks Rewards untuk memahami minuman favorit pelanggan, waktu pembelian, dan lokasi yang sering dikunjungi. Data ini kemudian digunakan untuk mengirimkan promo di waktu yang tepat, sehingga strategi pemasaran terasa lebih personal tanpa terkesan memaksa. Jadi, Starbucks tidak hanya menjual kopi, mereka menjual pengalaman, rasa dihargai, dan konsistensi brand. Inilah yang membuat banyak konsumen tetap kembali, meskipun harga Starbucks tergolong lebih tinggi. Sekarang pertanyaannya, menurut kalian, apakah strategi Starbucks ini jenius atau justru overpriced ya? Komen di bawah ya.